Tidak semua hal berbahaya bagi kehidupan. Beberapa hal justru menjadi tempat hidup. Video ini membahas makhluk hidup yang bisa bertahan, bahkan bisa berkembang di tempat yang seharusnya mematikan. Dan uniknya, fakta ini nyata, tapi jarang benar-benar dijelaskan. Kita tumbuh dengan pemahaman sederhana bahwa radiasi nuklir itu sama dengan kematian, pastinya. Tapi sains menemukan sesuatu yang bertentangan dengan logika itu. Ada makhluk hidup yang justru mampu bertahan di lingkungan dengan tingkat radiasi ekstrim. Makhluk ini dikenal sebagai radiotropik fungi. Jamur ini ditemukan tumbuh di dinding reaktor nuklir Chernobyl. Bukan sekedar bertahan. Jamur ini menggunakan radiasi sebagai sumber energi. Proses ini disebut radiosintesis. Sama halnya mirip seperti fotosintesis, tapi menggunakan radiasi, bukan cahaya matahari. Jamur ini tuh mengandung melanin tinggi, zat yang sama yang digunakan oleh kulit manusia untuk terlindung dari sinar UV atau sinar matahari. Dalam kondisi radiasi tinggi, melanin itu berfungsi sebagai pelindung sekaligus menjadi konverter energi atau sumber energi buat jamur ini. Artinya radiasi yang mematikan buat kita, bagi mereka itu menjadi bahan bakar. Penemuan ini memunculkan pertanyaan besar. Jika kehidupan bisa bertahan di reaktor nuklir, apakah kehidupan juga bisa ada di planet dengan radiasi ekstrim? NASA bahkan meneliti jamur ini untuk perlindungan astronot di luar angkasa. Yang menarik tuh bukan hanya jamurnya, tapi kenapa fakta seperti ini jarang dibahas di pengetahuan umum. Penelitian ini tuh sudah ada bertahun-tahun, bukan rahasia, bukan juga dilarang, tapi juga tidak dipopulerkan. Seolah hanya dianggap terlalu rumit untuk publik. Pemahaman tentang makhluk ini berpotensi membantu manusia dari perlindungan radiasi, pengobatan kanker, hingga eksplorasi luar angkasa. Tapi kita baru di tahap awal, dan seperti banyak pengetahuan lain, prosesnya berjalan sunyi. Video ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menunjukkan satu hal. Dunia ini tuh jauh lebih kompleks daripada yang sering kita dengar. Dan tidak semua pengetahuan datang dalam bentuk headline. Tidak semua hal dirahasiakan, sebagian hanya tidak dijelaskan. Kalau fakta ini baru lo dengar hari ini, mungkin bukan karena nggak ada, tapi karena kita jarang diajak melihat lebih jauh. Kita akan bahas hal-hal lain yang nyata, tapi jarang disadari.